Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Senang, biasa saja atau dalam keadaan sedih? Senang. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Nah, kemudian kita dalam keadaan senang sehingga nantinya untuk proses belajar mengajar kita melaksanakannya dengan senang dan happy. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, silakan dilihat depan belakang kiri kanan ada teman yang hadir. Hadir semuanya? Hah? Hadir semuanya? Hadir semuanya? Siapa yang tidak hadir? Afira, kemana Afira? Alfa, kembali keterangan? Ya. Oke. Itu kalau seandainya kalau kita berhalangan hadir, harap minta izin kepada guru atau wali. Silakan dirapikan tempat duduk dan kebersihan kelasnya. Kalau tidak berhubungan dengan PAI, silakan disimpan. Oke. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan mungkin kawannya untuk berdoa. Ya, Bang. Doa mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi kita dimudahkan berkahi ilmu kita untuk kita menerima pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita masuk kepada pertemuan selanjutnya, siapa yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Dalam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah, berarti di rumah tidak mengulang pelajaran. Nah, itu seandainya kalau kita belajar tapi kita ulang di rumah pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan kita menghafal atau mengulangnya ketika ujian. Oke. Siapa yang tahu materi yang akan kita belajar hari ini? Iman kepada malaikat. Sudah tahu apa itu malaikat? Nah, sebelum kita belajar tentang iman kepada malaikat, adapun profil belajar Pancasila, artinya sesudah belajar nanti diharapkan kita memiliki karakter atau profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau PAI itu pasti itu. Jadi kita beriman bertakwa. Kemudian berkebinekaan global. Artinya kita tidak membedakan antara orang satu dengan yang lain. Kemudian gotong royong. Artinya kita nanti bisa bekerja sama dalam kelompok. Kemudian mandiri. Mandiri artinya bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak berikan secara mandiri. Ada waktunya kita gotong royong, ada nantinya waktunya kita mandiri tidak membedakan tugas. Kemudian bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nanti kita berikan dalam diskusi kelompok selama proses belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama,
tadi artinya kita mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Kemudian kita mampu atau dapat menjelaskan sifat yang dimiliki oleh malaikat. Yang ketiga, saudari dapat menjelaskan apa tugas-tugas para malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah, adapun kriteria pencapaian pembelajaran kita hari ini tidak jauh berbeda dengan tujuan pembelajaran, sama dengan dalam perjalanannya. Tujuan perjalanan kita dari Temanggung ke Osaka itu harus tercapai, tujuannya harus sampai waktu itu Osaka. Artinya dalam proses pembelajaran itu pula yang harus kita capai. Kita bisa menjelaskan pengertian iman, menjelaskan pengertian sifat dan sifat dari malaikat, kemudian ketiga sifat dan tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Nah, adapun pemahaman bermakna, artinya setelah belajar nanti untuk pelajaran yang kita dapat, berarti harus kita pahami, kita renungi apa pelajaran, tidak hanya kita ingat saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kita dalam menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan apa pengertian, apa sifat dari malaikat. Maka sama tak sifat malaikat dengan manusia dengan jin. Jadi kita bahas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan tugas malaikat. Apakah Anda sudah mengetahui apa itu pengertian iman? Ada yang tahu apa itu pengertian iman? Ada yang tahu? Belum? 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 Kalau belum, berarti kita harus fokus dalam memahami apa itu pengertian iman. Apakah kamu sudah tahu apa itu malaikat? Ada yang pernah sebut di malaikat? Belum ya? Nah, coba perhatikan gambar dan video berikut ini. Pertama kita perhatikan video gambar dulu. Itu ada dua orang anak yang samping kanan bapak itu kebaikan, yang di belakang sebelah ini ada keburukan. Apa yang terpikirkan kalian sekalian dari video dari gambar yang tampilkan? Kalian tahu? Kalian tahu? Tidak? 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 Kita kaitkan dengan pelajaran kita hari ini iman kepada malaikat. Jadi ada Allah, ini ada kebaikan sebelah kanan, dan kiri ada keburukan. Sekian ya. Apa yang dia pikirkan dari melihat gambar tersebut tentang iman kepada malaikat? Deva tahu? Ada yang tahu? Silakan yang tahu katanya ini. Nanti? Tidak tahu? Oke. Sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri keburukan. Artinya Allah memberikan tugas untuk mencatat kebaikan manusia pada malaikat. Kenapa? Mencatat kebaikan, amal baik manusia. Malaikat kebaikan, bagi mereka. Jadi dijawab. Terakhir, ya, yang wakil mencatat amal kebaikan manusia, yang keburukan mencatat amal buruk manusia. Malaikat. Nanti Allah memberikan tugas
dua malaikat di samping kanan dan di kiri. Nah, itu baru dua malaikat yang akan diberikan tugasnya oleh Allah. Oke, sebelum kita lanjut, akan perhatikan video berikut ini. Dari video tadi, berapa jumlah malaikat seluruhnya? Bukan? Hah? Kalau jumlah seluruhnya, tidak Pak?
Kalau jumlah seluruhnya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keyakinan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang menciptakan dari non-malaikat. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya yakini atau percaya. Secara istilah, meyakini dengan arti mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada kawan yang bertanya atau menanggapi? Ada? Sudah ada paham? Pengertian iman pada malaikat sudah? Sudah. Oke, kita buka untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Silakan. Tidak ada KPD. Hanya jelas dari kelompok. Silakan ada KPD. Satu. Ya, silakan diisi, waktunya cuma 5 menit. Silakan diisi, silakan berlama. Waktunya cuma 5 menit. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Pertemuan kita selanjutnya adalah menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Nah, itu silakan diulang, dipelajari di rumah tentang materi gibah dan melaksanakan tabayun. Bagaimana kita melakukan refleksi terlebih dahulu? Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah senang, biasa-biasa atau sedih? Senang semuanya? Nah, alhamdulillah. Amin. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.